Yang ini kan kita menggunakan rumus sum if. Kita ingin membuat rekapitulasi yang sama dengan menggunakan pivot table. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Sandi di video tutorial Microsoft Excel. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari cara membuat rekapitulasi data dengan menggunakan rumus sum if. Jadi pada video tersebut disampaikan beberapa alasan kenapa tidak menggunakan rumus sum if untuk membuat rekapitulasi data. Salah satunya adalah range datanya yang tidak dinamis. Namun sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Mas Ubaidillah Muhammad ya pada kolom komentar, sebenarnya rumus sum if itu bisa membaca data secara dinamis dengan syarat range data yang kita tentukan itu adalah range data kolom. Jadi yang di blok adalah kolomnya, bukan range data yang sel. Maksudnya seperti ini. Kita bikin total pendapatan dinamis ya. Artinya saat ditambahkan data transaksi yang baru, total pendapatan ini akan otomatis terupdate di rekapannya. Caranya dengan menuliskan rumus seperti ini ya. Sum if, buka kurung, lalu kita tentukan range kriterianya adalah tanggal ya. Yang kita blok bukan tanggalnya seperti ini, melainkan adalah kolomnya. Ketika kita ingin memblok satu kolom, kita harus mematikan seluruh merge cell yang ada. Judulnya ini ada merge cell-nya, kita matikan agar kita bisa melakukan seleksi untuk kolom C ini. Kita kembali ke sheet rekapan. Kita tuliskan rumus seperti ini, sum if, buka kurung. Kemudian yang menjadi kriterianya adalah kolom C. Tanggal ya, kunci dengan F4, kemudian titik koma, lalu kita tentukan yang menjadi kriterianya adalah tanggal yang ini, tanggal 1 Januari 2024. Ini tidak perlu dikunci ya, titik koma, kemudian kita blok kolom yang mana yang akan kita jumlahkan, yaitu kolom yang total pendapatan. Seperti ini ya, diklik saja kolomnya. Lalu tekan F4 dan tutup kurung. Lalu enter. Kalau kita lihat total pendapatannya sama ya dengan sebelah kiri. Yang ini kita mendefinisikan kalau range-nya adalah dari C6 sampai C93. Kalau yang ini kita mendefinisikan adalah semua yang ada di kolom C itu ya. Kriterianya semua yang ada di kolom C. Datanya relatif sama, namun perbedaannya adalah ketika kita inputkan data transaksi yang baru, tanggal 31 Januari 2024, maka tanggal 31 akan otomatis terupdate. Ini kan otomatis terupdate ya. Di sini tanggal 30 kan kosong nih, rekapannya kosong. Ketika kita tambahkan transaksi baru, ya, S90 gitu ya. Tanggal 30 Januari ada transaksi ternyata 2024, yaitu kita anggap datanya seperti ini. Maka seharusnya tanggal 30 Januari ada transaksi senilai 9.000. Nah, di sini harusnya terupdate ya, tanggal 30 Januari. Oh, karena ini formatnya teks ya. Ini salah satu alasan kenapa kita tidak menggunakan rumus sum if, karena perbedaan format akan menimbulkan kesalahan rekapan. Ini tanggal 30 Januarinya tidak berhasil terbaca karena formatnya bukan format tanggal. Kalau yang atas terbaca karena formatnya tanggal seperti ini. Kalau yang ini formatnya adalah teks. Jadi dibaca oleh sistem adalah teks. Kita ubah sel ini menjadi format tanggal. Kita ketik 30 garis miring 1 garis miring 2024. Nah, ini harusnya sudah format tanggal ya. Sudah format tanggal harusnya sudah terbaca. Ini ya, akhirnya terbaca. Walaupun bentuknya berbeda, ini sama-sama formatnya adalah format tanggal. Kita ubah formatnya jadi format location Indonesia gitu ya. Format tanggal Indonesia. Nah, oke teman-teman, itu sekilas review tentang penggunaan rumus sum if untuk melakukan perekapan data. Nah, kita selanjutnya ingin membuat data tandingan. Yang ini kan kita menggunakan rumus sum if. Kita ingin membuat rekapitulasi yang sama dengan menggunakan pivot table. Cara menggunakan pivot table untuk melakukan perekapan data, kita cukup menempatkan sel aktif di dalam tabel. Nah, selanjutnya kita masuk ke tab insert. Lalu di sini ada pivot table. Nah, di sini
untuk range-nya dia akan otomatis memblok apa saja yang ada di dalam tabel. Itu ya, tidak perlu kita ubah. Kita langsung saja di sini kita pilih new worksheet untuk menempatkan hasil pivot tabelnya berada di worksheet yang baru. Lalu kita oke, kita geser tanggal ini ke kotak rows. Lalu yang menjadi kolomnya adalah petugas cuci. Kemudian di sini kita akan menghitung total pendapatannya. Maka kita peroleh nih, pada bulan Januari pendapatannya adalah 860.000 dengan rincian petugasnya adalah petugas Siti menghasilkan 449.000 dan lengkap dengan uraian tanggalnya. Nah, apakah data ini juga bergerak, artinya dinamis ya? Ketika kita tambahkan data baru, apakah rekapannya juga akan terupdate? Kita coba ya. Di sini kita ambil contoh bulan tanggal 1 Januari pendapatannya adalah 71.000. Nah, kita atur ya di sini. Kita input datanya transaksi pada 1 Januari. 1 bulan 1 tahun 2024. 2. Lalu ada petugas cucinya adalah Siti. Ini namanya sembarang ya, customer lah. Lalu paketnya adalah setrika saja. Kemudian jumlah kilonya adalah 4 kilo. Nah, kita peroleh. Kita lihat apakah datanya akan berubah dari 71.000. Belum berubah ya. Ini bisa kita, data pivot table ini bisa kita klik kanan lalu refresh. Kita refresh, ternyata tidak terupdate ya. Tanggal-tanggal 1 pada tanggal 1 Januari masih tanggal 71.000. Ini kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini yang menjadi referensinya hanya sampai transaksi yang ke-90. Jadi solusinya bagaimana teman-teman? Solusinya adalah ketika ingin membuat pivot table, kita blok tabelnya itu dari judul kolomnya sampai dengan akhir baris yang ada di Excel, yang bisa ditampung di Excel seperti ini. Teman-teman kalau mau shortcutnya untuk bisa ke akhir seperti ini, tinggal tekan tombol Shift, lalu N, lalu panah bawah. Lalu oke. Nah, ini baru dia terupdate. Seperti itu ya. Jadi ketika ada data baru, pivot tabelnya akan otomatis terupdate. Misalnya, kita ambil contoh lagi di sini tanggal 30 Januari 2QM tidak ada transaksi, kita input tanggal 30 Januari untuk 2QM. Kita input yang ini ya misalnya. Kita lihat, kita refresh. Nah, selesai. Semisal kita ingin memfilter customer-nya juga, kita bisa drag customer di area filter ini. Maka kita bisa memilih. Kita mau lihat customer-nya yang mana saja. Ini misalnya Chandra. Chandra ini sudah melakukan 4 kali transaksi. Lalu kita juga bisa melakukan filter berdasarkan bulan. Kita tinggal tarik bulannya di kolom filter. Ini misalnya Naruto pada bulan 1 misalnya ya. Oke. Atau bisa select banyak juga ya. Pada bulan 2. Atau kita mau lihat semua transaksi yang ada pada bulan 1 saja. Pada bulan Januari. Ini simpel ya teman-teman ya. Itu lebih kurangnya tentang pivot table. Ada yang lebih canggih teman-teman. Ini kita ganti dulu. Namanya jadi pivot table. Ketika kita ingin melihat perkembangan data, kita bisa membuat rekap data dengan menggunakan pivot chart. Caranya sama. Pertama kita blok dulu datanya ya. Untuk mengantisipasi pertambahan data, kita blok datanya sampai akhir baris. Nah, lalu kita pilih insert. Ini tersedia pivot chart. Kita buat new worksheet. Prinsipnya sama dengan pivot table. Perbedaannya di sini kita disediakan langsung grafik ya. Ini kita buat tanggalnya sebagai baris. Ini kita mau lihat total pendapatan, perkembangan total pendapatan. Nah itu ya, kita bisa lihat perkembangan total pendapatan menurut tanggalnya. Ternyata yang dengan pendapatan tertinggi itu kita peroleh pada tanggal 2 Februari 2024. Kita juga bisa menguraikan total pendapatan ini berdasarkan petugas cucinya. Nah, ini kita bisa lihat petugas cuci atas nama Siti, dia akan berwarna biru ya.
Yang orange itu adalah Tukiem. Atau kita juga bisa lihat penggunaan paket apa saja yang digunakan oleh customer ya. Kita bisa lihat perkembangan paketnya menurut paketnya. Ini remove. Nah, ini paket cuci komplit ternyata memiliki total penjualan yang paling besar di tanggal 2 Februari 2024. Disusul dengan paket cuci lipat dan yang ketiga adalah setrika. Itu ya. Nah, ini progres dari petugas cuci kita. Lalu di sini kita ingin memfilter bulan ya, berdasarkan bulan agar tidak terlalu banyak ya yang ditampilkan. Kita lihat bulan Januari. Oh, ini. Bulan Januari progresnya seperti ini. Lalu kita mau memfilter berdasarkan paketnya. Di sini kita bisa lihat nih pergerakan paket cuci komplit pada bulan Januari seperti apa. Oh, ini ternyata yang paling banyak melakukan tugas paket cuci komplit itu adalah si Siti. Oke ya teman-teman, ini menurut saya sangat praktis sekali untuk melakukan rekapitulasi data. Lebih mudah ya, karena hanya tinggal drag and drop. Oke teman-teman, itu sekian tentang pembahasan rumus sum if versus pivot table. Menurut kalian rumus apa yang lebih mudah dan lebih enak untuk digunakan? Silahkan tuliskan di komentar. Sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Ada bunga di atas meja. Dah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.